warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang guys. Siang ini adalah tanggal 5 Oktober yang juga merupakan Hari Tentara Nasional Indonesia. Oke guys, sekarang saya ingin berbicara mengenai masalah Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia ini terbentuk pada tahun 1945. Ketika itu memang di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya Badan Keamanan Rakyat ya, BKR. Di mana memang BKR ini adalah terdiri dari orang-orang sipil yang dipersenjatai. Nah, kemudian oleh Otto Iskandar-Dinata, politisi pada saat itu, mengusulkan bahwa BKR ini dijadikan sebagai kepolisian di Indonesia, singkatnya demikian ya. Kemudian terus Urip Sumoharjo, seorang pensiunan Kenil yang berpangkat mayor saat itu, mengatakan jika negara zonder tentara itu adalah nonsens katanya ya. Jadi dasar sebuah negara itu harus memiliki militer dengan organisasi yang kuat. Nah, kemudian timbul satu bentuk konflik of interest ya antara politisi Indonesia, di sini diwakili Soekarno-Hatta, dengan beberapa tentara. Nah, diantaranya tuh ada tentara bekas Kenil, ada juga tentara-tentara yang memang lahir dari pembela tanah air seperti Hizbullah di bawah Jenderal Sudirman ya saat itu. Nah, kemudian menurut Bung Karno, jika kita mempersenjatai tentara pada saat itu, kita akan mengundang tentara-tentara sekutu, dan Jepang pun walaupun sudah kalah perang, mereka masih dipersenjatai dengan persenjataan yang lebih kuat daripada pribumi. Saat itu pemikiran Bung Karno seperti itu. Jadi lebih baik kita selesaikan semua dengan diplomasi. Nah, tapi rupanya orang-orang yang terlibat menjadi tentara Jepang di bawah kepemimpinan Suprijadi saat itu membentuk pembela tanah air. Nah, membentuk pembela tanah air, mereka justru sudah melakukan perlawanan melawan Jepang. Nah, karena bentuk satu fakta seperti ini, akhirnya Bung Karno sepakat untuk mengangkat bahwa Panglima Angkatan Perang adalah Suprijadi, sedangkan Urip Sumoharjo di bawah Suprijadi. Kenapa bukan Urip Sumoharjo yang diangkat? Karena pada saat itu banyak kecurigaan mengenai bekas tentara Kenil. Ya, waktu itu tuh ada Urip Sumoharjo, ada Nasution, ada Gatot Subroto. Nah, kemudian akhirnya ternyata sebelum pembentukan Hari TNI tanggal 5 Oktober itu, Suprijadi hilang, yang diperkirakan tewas dibunuh oleh Jepang ya di sekitar Blitar mungkin ya, tapi memang tidak diketahui karena hilang. Nah, akhirnya disepakati yang ditunjuk Panglima TNI adalah Jenderal Sudirman, karena permintaan Urip sendiri mengatakan bahwa negara tanpa tentara adalah nonsens, jadikanlah Sudirman sebagai seorang panglimanya. Akhirnya Jenderal Sudirman menjadi Panglima TNI pertama di Indonesia. Kemudian setelah itu memang muncul satu dualisme ya di tubuh kemiliteran. Misalnya pada saat Bung Karno mengibarkan bendera putih, dengan ingin tidak timbul pertumpahan darah, bahwa penyelesaian konflik itu diselesaikan dengan perdamaian, Sudirman justru menentang, dia masih melakukan gerilya. Nah, itulah akhirnya muncul kesepakatan dibuat reorganisasi dan rasionalisasi TNI yang dinamakan RERA pada kabinet Perdana Menteri Muhammad Hatta. Nah, ini pun terjadi konflik karena Kenil ini memang diserahkan
dianggap diserahkan kepada tentara Amerika untuk melatih TNI pada saat itu. Nah, tapi tentara-tentara golongan kiri, tentara-tentara seperti Buruh Tani Indonesia, kemudian tentara yang sebagian dari PETA, sebagian juga yang langsung dari BKR, mereka tidak setuju karena dianggapnya Amerika imperialis. Nah, inilah yang ditampung oleh Amir Syarifuddin. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang kita kenal dengan pemberontakan PKI Madiun. Padahal sebetulnya ini adalah konflik antara tentara. Nah, akhirnya memang ada beberapa tokoh yang populer di Indonesia ini meninggal dunia, ya, gugur. Padahal ini adalah aset-aset bangsa. Seperti contohnya Amir Syarifuddin sendiri, kemudian Tan Malaka, itulah yang paling populer ya. Mereka terbunuh dalam kondisi yang sebetulnya mereka tidak. Amir Syarifuddin sebetulnya sudah menyerah pada saat itu, tapi ditangkap oleh rombongan, oleh pasukan Gatot Subroto, akhirnya dieksekusi mati. Yang lebih mengkhawatirkan lagi malah Tan Malaka, tanpa tahu apa-apa dia ditangkap dan dieksekusi mati. Nah, kemudian perjalanan TNI ini tetap menjadi satu konflik antara elit politik dengan TNI, karena keseimbangan pemikiran ini sangat berbeda. Nah, kalau saya mempunyai satu pemikiran, siapapun yang punya keinginan menjadi seorang tentara atau TNI, dia harus punya jiwa nasionalisme yang kuat. Karena apa? Karena TNI itu membela rakyat, dan TNI itu harus siap melindungi siapapun panglima tertinggi di negeri ini. Nah, munculnya konflik ini karena TNI pada saat itu disupport oleh Amerika Serikat, sedangkan pemerintahan di sini juga berbicara mengenai masalah demokrasi. Akhirnya timbul banyak sekali konflik, bahkan peperangan seperti Permesta, PRRI pun juga ada perpecahan tentara, ya, antara tentara dengan antara tentara dengan elit politik dan tentara dengan tentara tentunya, sampai terjadi pada tahun 65 di mana militer mengambil alih seluruh kekuasaan. Akhirnya rejim militer yang kita rasakan selama 32 tahun periode Pak Harto memimpin. Nah, kenapa sekarang harus dibuat satu reformasi TNI? Karena apa? Karena memang TNI harus kembali kepada Sabta Marga, harus kembali ke barak, harus menjaga kedaulatan rakyat, itu yang paling utama. Jadi jangan sampai TNI itu malah berambisi memimpin negeri, kecuali sudah pensiun, itu ceritanya lain. Itu pun kalau sudah pensiun dia menjadi seorang sipil, ya. Oke, guys, selamat ulang tahun TNI. Semoga Indonesia jaya dan semoga TNI menjadi profesional dan mampu menjadi pembela rakyat Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebulan yang lalu, selendang sutra mulai di saat itu turut bersama di dalam